Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sobat MIPI dan anak-anakku sekalian dan pemirsa channel Minute Regress yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini, pada kesempatan kali ini kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk bisa bertemu lagi dalam satu majelis ilmu, yakni tahsin Al-Quran, yang dimana pada pertemuan kali ini adalah melanjutkan materi di Pondok Ramadan yang kemarin. Anak-anakku sekalian, Sobat MIPI yang berbahagia, untuk mengawali pengajian pada pagi hari ini, pada kesempatan kali ini, mari kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dalam talabul ilmi selalu dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan kemanfaatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khususan ila sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jailani wa sanila awliya illa fi hadhi dairah mama lana berkibra mahsunan gis bahratin santri bahwa Habib Abu Bakar Asgaf, wa khususan ila murabbir wahina Sayyidina Syekh Muhammad Basari ahli murtada wa ibunya Haji Qamar bin Abdul Hamid wa usulihim wa furu'ihim syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Shadaqallahul azim. Anak-anakku sekalian, Sobat MIPI yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya tidak akan memberikan materi tahsin karena kebetulan tidak ada audiennya. Maka dari itu ada beberapa motivasi dari para ulama yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini terkait tahsin Al-Quran. Banyak para ulama yang sudah menjelaskan kepada kita semua. Salah satunya adalah Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan. Beliau memberikan motivasi, memberikan nasihat kepada kita semua terkait adab kita dalam membaca Al-Quran. Terkadang kita lupa terkait adab kita terhadap Al-Quran. Sudah menjadi kaidah umum bahwa ketika kita mau membaca Al-Quran, sudah otomatis kita harus bersuci, sebagaimana firman Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Jadi untuk memegang dan membaca Al-Quran saja kita diwajibkan untuk bersuci terlebih dahulu.
Ketika kita berhadas kecil, maka kita diwajibkan untuk berwudu sebelum membaca dan memegang Al-Quran. Ada juga adab yang lain, yakni terkait ketika kita membawa mushaf Al-Quran. Ini perlu Pak Ibit sampaikan kepada anak-anakku sekalian, dan juga ini sekaligus menjadi pengingat buat Pak Ibit sendiri bahwa kita kadang lupa gimana cara bawa Al-Quran yang benar. Nah, maka dari itu anak-anakku, jangan sampai kita ketika membawa Al-Quran kita samakan dengan membawa kitab-kitab yang lain dengan ditenteng, atau bahasa Indonesianya apa ya, ya kurang sopan lah. Harus diangkat seperti ini anak-anak, didekap, diangkat. Nah, ini salah satu adab kita kepada Al-Quran. Selain itu ada juga yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya untuk kita sebagai pembaca Al-Quran, yakni wa mimma yu'tana bihi wa yata'akkadul amru bihi ihtiramul Quran. Jadi di antara salah satu hal yang harus dijaga dan diperintahkan kepada kita adalah menghormati Al-Quran, tidak meremehkannya. Maksudnya gimana tidak meremehkannya? Ketika kita dalam satu majelis tadarrus Al-Quran atau dalam majelis Al-Quran yang membaca Al-Quran bersama-sama, kita diwajibkan di situ untuk menghormati Al-Quran dengan membaca dengan baik. Ketika kita giliran menyimak dengan baik. Tidak boleh kita melakukan hal-hal yang dianggap meremehkan Al-Quran, seperti halnya diantaranya yang dianggap meremehkan Al-Quran adalah bercanda. Nah, di kitab ini dijelaskan ijtinabudz dhahki. Kita harus menghindari yang namanya bercanda dalam majelis Al-Quran. Terkadang kita sebagai manusia lalai. Nah, ketika kita dalam satu majelis Al-Quran, yang satu baca, yang lain tidak menyimak, malah bergurau, bercanda, lah ini kurang adab terhadap Al-Quran. Padahal Allah dalam firman-Nya menjelaskan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila Al-Quran telah dibacakan, maka dengarkanlah dan perhatikan. Nah, di sini sudah jelas anak-anakku sekalian bahwa kita harus saling mengingatkan ketika dalam majelis ilmu Al-Quran itu dibaca, maka adab kita harus dipakai. Yang membaca harus berusaha sebaik mungkin dengan bacaan yang bagus, tajwidnya, sifatnya dan lain sebagainya yang terkait dengan Al-Quran harus dipenuhi. Harus dengan tartil, tidak boleh tergesa-gesa, gak oleh cepet-cepetan. Lah itu adalah termasuk adab dalam membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu harus ditartilkan sebagaimana firman Allah, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu secara tartil. Ma huwa tartil? At-tartil huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Nah, kata Sayyidina Ali seperti itu. Jadi tartil adalah bisa membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya dan mengetahui cara
di mana dia akan berhenti, cara di mana dia akan memulai dari bacaan. Itu namanya tartil, anak-anak. Lah, terkait adab Al-Quran ini terkadang kita sering dilupakan. Maka dari itu, anak-anakku sekalian, wajib bagi kita untuk saling mengingatkan dalam hal adab fi hamalatil Quran ini. Selanjutnya, anak-anakku, selain adab terhadap Al-Quran yang harus kita jaga, gimana duduk kita ketika membaca, lah, cara membawa Al-Quran juga gimana. Itu selain itu ada juga yang mau Pak Ibit sampaikan pada kesempatan kali ini, yakni terkait keutamaan membaca dan juga menghafalkan Al-Quran. Karena kebetulan di antara kalian banyak yang sudah menghafalkan Al-Quran, ada yang dapat 1 juz, ada yang dapat 2 juz, ada yang bahkan sudah lebih dari 10 juz, mungkin juga ada yang sudah selesai. Alhamdulillah. Maka di kitab ini dijelaskan ada satu hadis Nabi yang berbunyi, man qara'al Qur'an wa 'amila bihi, man qara'al Qur'an wa 'amila bima fihi, albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Siapa orang yang membaca Al-Quran, siapa orang yang menghafalkan Al-Quran dan mengamalkan isinya, isi Al-Qurannya, albasallahu, maka Allah akan mengenakan walidayhi, orang tuanya, tajan yaumal qiyamah, maka Allah akan mengenakan mahkota kepada kedua orang tua anak tersebut yang menghafalkan Al-Quran tersebut. Berupa apa? Mahkota tajan yaumal qiyamah, ketika besok di hari kiamat. Masya Allah, sungguh luar biasa. Jadi saya selalu menyampaikan kepada anak-anakku sekalian bahwa tidak semua orang, tidak semua anak, tidak semua manusia mempunyai atau mendapati kesempatan seperti kalian untuk bisa berdampingan dengan Al-Quran, dengan membacanya, dengan menghafalkannya. Tidak semua orang punya kesempatan untuk itu. Maka di momen yang berbahagia ini, Pak Ibit mengucapkan selamat kepada kalian semua yang ditakdirkan oleh Allah untuk bisa berdampingan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kalian menghafalkan Al-Quran ila yaumil qiyamah, sehingga orang tua kalian semua mendapatkan tajan yaumal qiyamah, mendapatkan mahkota pada hari kiamat kala. Amin ya rabbal alamin. Lanjutan hadis ini, dhau'uhu ahsanu min dhau'i syamsi fi buyutid dunya, yang dimana mahkota tadi cahayanya itu lebih baik daripada cahaya matahari yang masuk ke rumah-rumah. Loh, bisa dibayangkan kita kena panas matahari aja, Masya Allah. Lah ini cahayanya melebihi cahaya matahari yang masuk ke rumah-rumah. Maka dari itu anak-anakku yang sekarang masih berproses menghafalkan Al-Quran, kalian harus tetap semangat. Karena yang pertama, tidak semua orang punya kesempatan yang sama dengan kalian. Berarti apa artinya? Kalian itu adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang memang ditakdirkan oleh Allah untuk bisa berdampingan dengan Al-Quran, baik itu membacanya ataupun menghafalkannya. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, ketika kita sudah menghafalkan Al-Quran,
Para ulama mengingatkan kepada kita untuk kita tidak boleh lalai. Ketika sudah hafal, kita harus membawa karakter-karakter ahli Quran. Baik itu dari sifat tawadhu'nya kita, terus tidak boleh menghina, tidak boleh sombong karena sudah hafal Quran. Lah ini tidak boleh anak-anak. Jadi sungguh ini sangat tidak diinginkan. Maka dari itu anak-anak, orang yang hafal Quran itu harus menjaga nilai-nilai akhlakul karimah. Sebagaimana kalian hafal Quran, maka kalian juga harus mempunyai akhlak-akhlak yang ada di dalam Al-Quran. Jaga kewibawaan, tidak boleh sombong, tidak boleh bermaksiat kepada Allah, tidak boleh berbuat jahat kepada orang lain. Banyak sekali. Itu adalah salah satu keutamaan bagi orang yang istiqomah membaca Al-Quran dan juga bagi orang yang menghafalkan Al-Quran. Dan yang terakhir yang perlu Pak Ibit sampaikan di sini adalah, dan ini juga nasihat buat Pak Ibit pribadi khususnya, yakni ketika kita belajar ilmu agama, khususnya yang kita bahas pada pagi hari ini, yakni ilmu Al-Quran, baik cara membacanya, menghafalkannya. Ingat anak-anak, bahwa yang perlu diperhatikan adalah niatan awal kita dalam mempelajari Al-Quran, dalam memahami Al-Quran, dalam menghafalkan Al-Quran, adalah harus kita niatkan lillahi ta'ala, ridhollah, yaitu mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk yang lain, bukan untuk duniawi, bukan untuk dikenal orang, bukan untuk mendapat pujian, tapi untuk ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak-anak, ini khusus untuk, hadis ini dikhususkan untuk para penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan di rumah masing-masing anak-anak. Hadis itu berbunyi, yambaghi lihamilil Quran ayyu'rafa bilailihi idzan nas naimun. Hendaklah para penghafal Al-Quran itu menghidupkan malamnya dengan membaca Al-Quran ketika orang lain sedang tidur. Jadi di hadis ini Nabi menganjurkan kepada para penghafal Al-Quran ketika malam hari itu dibuat untuk membaca Al-Quran, baik itu menambah hafalan ataupun itu murojaah hafalan yang sudah dihafalkan. Wa binaharihi idzan nas muftiruna bihuznihi. Dan siang hari ketika orang lain sedang berbuka. Wa binaharihi idzan nas muftirun. Jadi di siang hari ketika orang-orang sedang berbuka, maksudnya ketika malam mereka tidur, kita murojaah Al-Quran, membaca Al-Quran, deres Al-Quran. Ketika siangnya juga gitu, kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Idzan nas wa bihuznihi idzan nas yafrahuna. Hendaklah ia bersedih
ketika orang lain bergembira. Kita dianjurkan untuk bersedih anak-anak ketika orang lain bergembira. Wabi bukaihi idzan nas yadhakun. Dan orang lain tertawa, kita disuruh menangis. Jadi disuruh bersedih ketika orang bergembira, kita disuruh menangis ketika orang lain tertawa. Wa bisamtihi idzan nas yakhudun. Berdiam diri ketika orang lain bercakap dan menunjukkan. Wa bi khusyu'ihi idzan nas yakhtalun. Dan menunjukkan kekhusyukan ketika orang lain membanggakan diri. Yang dimaksud hadis ini begini anak-anak. Jadi para penghafal Al-Quran itu baik di malam hari, baik di malam hari ketika orang pada tidur, itu dianjurkan untuk selalu murojaah, berdampingan dengan Al-Quran, selalu membaca Al-Quran. Di siang hari juga gitu, dianjurkan untuk selalu membaca Al-Quran. Sampai di lanjutannya tadi dijelaskan, disuruh kita sama Rasulullah SAW untuk bersedih ketika orang lain bergembira. Maksudnya apa? Kita disuruh bersedih, bersusah payah menghafal Al-Quran, sedangkan yang lain sedang bergembira dengan mainannya, sedang bergembira dengan perilakunya, dengan waktu luangnya, sedangkan kalian disuruh bersedih, bersusah payah, menyendiri untuk menghafalkan Al-Quran. Wa bibukaihi idzan nas yadhakun, disuruh nangis sampai saking mungkin pada satu titik yang untuk menghafalkan agak kesulitan sampai nangis kalian. Loh, tidak apa-apa, ini disuruh sama Rasulullah SAW. Jadi orang lain bergembira, orang lain tertawa, kita disuruh bersedih. Tidak apa-apa, sedih-sedih dahulu, menangis-menangis dahulu. Tapi ketika nanti kalian sudah tuntas, sudah hatam dalam tahfidzul Qur'annya, maka kondisinya akan terbalik. Karena yang akan tertawa, yang akan berbahagia adalah kalian, yakni orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Nah, itu anak-anak beberapa yang perlu Pak Epit sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sedikit motivasi dari Pak Epit terkait adab dalam membaca Al-Quran, terus keutamaan dalam membaca dan menghafalkan Al-Quran ini ada guna dan manfaatnya. Ada kurang lebihnya Pak Ebit mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.